Ulangan pasal pertama, mari kita buka ayat 1-8, ambil catatan, mari saya bacakan. Musa meriwayatkan pengalamannya di Gunung Horeb. Kitab Ulangan adalah kitab mengulang sejarah mereka dalam cerita. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Ashitarot, dekat Edrei. Di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori, dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Musa menceritakan riwayat mereka di padang gurun. Ini persis di tepi sungai Yordan sebelum menyeberang, tapi kita tahu Musa mati di sisi situ. Dia nggak sampai pada penggenapan janji. Yosua yang akan memimpin mereka. Tapi saya suka sekali, Musa ini sekalipun dia tidak memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian, dia mempersiapkan bangsa Israel yang akan merebut tanah Kanaan. Kita semuanya itu akan mengalami janji Tuhan, tapi tidak semua janji Tuhan akan digenapi di masa hidup kita. Atau tidak semua janji Tuhan akan digenapi oleh kita. Tuhan bisa mengucapkan janji kepada seseorang, tapi nanti dalam janji Tuhan kepada orang itu terkandung di dalamnya penggenapan-penggenapan oleh orang lain. Makanya itu berbahagialah anak-anak yang papanya berjalan sama Tuhan Yesus. Karena anak itu otomatis akan di-tag sama Tuhan. Ikut masuk dalam perjanjian ayahnya. Berbahagialah Ishak dan Yakub karena mereka anak Abraham. Berbahagialah Yakub karena dia adalah anak Ishak. Berbahagialah Yusuf karena dia adalah anak Yakub. Karena itu jangan lepaskan pengharapanmu. Mentang-mentang hari ini kita belum keluar dari masalah. Kenapa janji Tuhan kok gak genap-genap dalam hidupku? Malah hidupku ini ganjil melulu. Do not surrender hope. Don't let go. Karena harapan yang terkandung di dalam panggilan Anda itu gak berhenti sampai Anda, sampai keturunan. Misalkan kalau Anda ada orang di sini yang ludes habis uangnya, gagal dalam bisnisnya. Tapi kalau Anda pegang Tuhan, uang bisa dicari kembali. Kalau bukan di level Anda, keturunan Anda nanti yang akan sukses. Tetapi warisan rohani itu gak boleh putus. Jangan jadi orang yang kepahitan dan meninggalkan Yesus. Anak kita itu akan menyelesaikan apa yang kita tidak sanggup, apa yang kita tidak bisa. Apa yang belum itu nanti di bagian mereka, itu akan menjadi perkara sudah. Jangan fokus ke not yet-mu. Fokus ke already nanti di zaman anak-anakku. Jangan lepaskan Tuhan Yesus. Orang Kristen yang kepahitan, kecewa sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, itu dia bukan membunuh dirinya. Dia membunuh sampai turun-temurun semua janji Tuhan dalam hidupnya. Janganlah kita itu putus hubungan dengan Tuhan. Di sisi menanti janji itu, miliki visi yang jauh. Bahwa hidupmu bukannya dirimu lagi. Hidup kita itu milik Tuhan dan milik orang lain setelah kita. Ayo, perjuangkan imanmu dengan sungguh. Jangan lepaskan pengharapan. Dan Musa melakukan itu sekalipun dia tahu dia akan mati tidak melihat Kanaan. Tapi dia jaga perkataan. Makanya itu yang pertama harus kita jaga adalah kata-kata kita. Our words can discourage the next generations. Kata-kata kita ini bisa toksik dan racun, bisa membunuh semangat orang-orang kemudian.
Kata-kata kita itu harus kita jaga. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan Disahab. Ini tempat-tempat nama-namanya aneh-aneh, bukan bahasa Indonesia. Nama-nama ini apa maknanya? Gak ada. Nama-nama ini mengingatkan kita bahwa hidup itu musiman, penuh dengan musim silih berganti. Kalau musim di Amerika misalnya ada 4. Musim gugur, musim semi, musim panas, musim dingin. Tapi hidup kita itu musimnya itu macam-macam, tidak sedikit jenis-jenis padang gurun yang kita lalui. Jangan hanya lihat padang pasir. Kesusahan orang itu beraneka ragam. Ada Araba Yordan, ada tentangan Suf, ada Paran, ada Tofel, Laban, Haserot, Disahab. Semua masing-masing itu ada ularnya sendiri. Ini ular beludak, yang sana menghadapi kehausan. Yang sana lagi fata morgana, pengharapan palsu. Setelah dideketin, oasis ternyata gak nyata. Oh, masalah bisa silih berganti. Perkataan kita jangan gonta-ganti, jangan dolak-dalik sama Tuhan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Peduli amat padang gurunnya apa. Pegang teguh confession of faith. Pegang teguh pengakuan imanmu. Andai kata-kata kita bisa dijurnalkan, kira-kira kita waktu masih menanti janji nih, kita masih ada di padang pasir rohani, sebelum kita masuk pada penggenapan janji Tuhan, lihat mujizat dan berkat. Kira-kira apa ya pengakuan kita? Andai kata kalau ada seorang malaikat yang diutus sama Tuhan untuk menulis semua notulen. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, kira-kira yang keluar apa ya? Banyak negatifnya? Banyak pesimisnya? Banyak mengeluh dan menggerutunya? Atau kita banyak bersyukur sama Tuhan? Apakah mulut kita itu positif pada firman? Apakah kita mengakui iman kita daripada keputusasaan? Wah, percuma ikut Tuhan. Atau aku yakin Dia sediakan seturut firman-Nya. Aku belum melihatnya sekarang, namun Tuhan ku percaya rencanamu indah. Yang ku tahu Dia sediakan. Yang ku tahu Dia lakukan sesuai firman-Nya. Ku tahu Dia sediakan sesuai kasih-Nya. Apakah mulut kita kompilasi kalimatnya itu begitu? Atau yang tadi, yang penuh dengan hinaan kepada Tuhan. Jangan sampai mulut kita itu baru manis kalau kita itu melihat berkat. Kalau kita mengalami mujizat, setelah janji digenapi, itu orang penyembah berhala juga bisa. Apa yang membuat orang Kristen beda? Karena kita ini kaum beriman tanpa melihat. Iman kita itu mendengar. Cukup kita mendengar, kita percaya bahwa Tuhan kita gak berubah. Andai kata mulut kita dinotulenkan di sisi menanti janji, jangan-jangan 99% isinya keluhan. Bolehlah 82% isinya iman, 18% daripada pengakuan mulut kita itu isinya kebingungan. Gak ada orang yang 100% itu sempurna, mulutnya penuh dengan iman. Saya pun kadang-kadang bertanya, why, mengapa ini terjadi sama aku? Ada yang tanya, Pastor Philip emangnya pernah begitu? Oh, kalau Anda sedih, masalah, konseling sama hamba Tuhan, pendeta. Pendeta masalah, konseling sama pendeta yang lebih senior. Nah, bagaimana dengan gembala senior? Konseling sama istri. Nah, istrinya gimana istilah gembala senior? Konseling sama suami. Jadi kami berdua itu konselingan di depan Tuhan. Kadang-kadang juga bertanya, why this happen? Why that happen? Gak munafik. Mungkin 18% mulut kita itu masih diisi kebingungan. Tapi saya gak pernah isi mulut saya dengan hujatan. Saya gak pernah isi mulutku dengan benci kepada Tuhan. Saya tidak pernah menantang Tuhan, mencobai ataupun menghinanya. Sungguh saya ngomong gini jujur apa adanya. Kalau saya bingung, saya berhenti sampai bingung. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Kalau mulut kita masih berguna untuk kita pakai saat doa. Kalau mulut kita ini masih mau didengarkan oleh malaikat ketika kita berbicara. Sehingga kalau kita hacu aja, malaikat akan datang berbondong-bondong. Jagalah lidahmu kalau Anda ingin melihat kehidupan. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa. Coba taruh dirimu di situ.
Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Filip ketika menanti sebuah janji. Kira-kira apa ucapan perkataan Anda waktu menantikan janji Tuhan dalam hidupmu? Kira-kira apa ya? Saya harap Anda minimal 82% jikalau bukan 90. Mulutnya diisi dengan pengakuan firman. Mulutnya diisi dengan syukur. Mulutnya diisi dengan kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Ayat 2, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea. Katakan Kades Barnea. Ini ada signifikannya. Katakan Kades Barnea. Kades Barnea adalah tempat di mana bangsa Israel itu nanti membawa tabut perjanjian lawan orang Kanaan lalu kalah. Lalu mereka berhenti di Kades Barnea, bingung lama. Kades Barnea adalah tempat bangsa Israel kebingungan kenapa Allah tidak menyertai mereka. Wong Tuhan sudah bilang kok, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Mereka nyesel, tapi sudah bukan waktu Tuhan. Kita ini kan paling jagonya memaksakan kehendak. Waktu Tuhan bilang pergi, kita nggak mau. Nanti setelah itu Tuhan berkata, ya sudah nggak usah pergi, kita pergi. Sama Tuhan tuh nggak pernah jodoh. Nanti waktu kita pergi, Tuhan sudah bilang jangan, kita pergi kalah perang. Lalu kita pulang, marah sama Tuhan. Kenapa nggak sertai? Jangan paksakan Tuhan itu jadi pembantu. Orang yang beruntung dalam hidup ini bukan berarti selalu mulus hidupnya atau pasti kaya, enggak tentu ya. Berkat Tuhan itu enggak semerta-merta bicara tentang harta dunia. Penyertaan Allah itu nyata dalam diri atau hidup orang yang menaruh Yesus di depan sebagai leadernya. Makanya orang yang enggak pernah taruh Tuhan jadi komandannya, orang seperti itu jadikan Tuhan sinterklasnya. Orang begini itu gak pernah pas sama Roh Kudus. Selalu gak ketemu sama jalannya Yesus. Waktu Yesus bilang maju, dia ogah. Waktu Tuhan bilang jangan, dia tertantang. Maju juga. Nanti Tuhan tidak sertai, dia marah. Aduh, orang begini itu selalu salah paham sama Tuhan. Mau tahu mengapa? Karena dia memaksakan kehendak. Bapak, Ibu, Saudara, kalau mau hidup kita itu enak dituntun Tuhan. Enak itu dengan segala pencobaan yang harus kita alami. Semua salib yang kita pikul tetap enak dan ringan kuk yang kupasang, kata Tuhan. Kalau kita mau lihat hidup kita itu enak, just follow the leader. Follow Jesus well. Jangan jadi orang Kristen yang kambuh-kambuh penyakitan. Up and down, terus jatuh bangun. Ya bolehlah kita itu tetap melakukan kesalahan. Tapi jangan kita sengaja, jangan berlama-lama. Orang Kristen ada loh yang mau hidup sama Tuhan itu bisa semingguan gak nyapa Tuhan. Bisa sebulan, bisa bertahun-tahun gak ke gereja. Bisa, aduh kenapa sih ada karet terus dari hidup lamanya. Hidup gitu tuh gak enak. Mengalami rotan-rotan yang gak perlu sebenarnya. Andai kata kamu mau nurut, kata firman di kitab Mazmur, pemazmur berkata, kalau kamu tidak menjadi keledai atau bagal yang keras kepala, kamu gak perlu tali les dan kekang. Andai kata kamu mau nurut aja sama aku, buka mulutmu, aku penuhi mulutmu dengan gandum terbaik, kata Tuhan. Jadi orang Kristen yang gampang, don't be a difficult person. Ada orang itu yang gak pernah punya masalah di hidupnya, kemana-mana dia cari masalah. Gini loh, kita tuh gak usah cari masalah. Gak usah segala sesuatu dipermasalahkan. Kenapa ya orang itu ya? Kenapa orang itu kok lihat aku seperti itu? Udahlah, gak ada masalah, jangan cari masalah. Pastor Fuji tadi, kita berpapasan, senyum aja kagak. Udah ngapain gue di GMS? Tempat lain aja. Loh, kalau Anda di GMS karena gembalanya beri senyuman, visi apaan tuh? Visi apaan? Ya kan? Kan kasihan Pastor Fuji. Nanti makin hari makin ubanan. Coba bayangkan. Gak ada masalah itu gak usah jadikan masalah. Kenapa? Karena masalah pasti mencari Anda. Saya garansi. Jadi simpan peluru untuk masalah sesungguhnya. Amin. Ada orang yang begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di Kades Barnea ini tuh pengalaman yang indah buat bangsa Israel. Belajar untuk diam. Be quiet, be still and know that I am God.
Kamu diam Gih? Bisa diam enggak gitu lah Tuhan kira-kira ngomong sama bangsa Israel. Diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Waktu aku bilang go already. Atau aku bilang no, jangan paksa. Kades Barnea adalah tempat di mana bangsa Israel ditundukkan sama Tuhan. Ujungnya bangsa Israel masuk ke Kanaan, Tuhan bilang no. Kamu kembali, muter kepada gurun, aku Tuhan akan mengubur kamu satu persatu. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk. Allah kita itu tegas. Ada satu penguasa yang gak bisa disogok, gak bisa disuap, gak bisa diputarbalikkan. Semua keputusannya kecuali mungkin ada chance. Kalau kita itu menghampiri dia dengan humility dan kasih. Mungkin Tuhan akan masyiku. Tapi satu ini jangan kau bentur. Siapapun dirimu kau bentur, ini kaki dan kepala remuk sendiri. Jangan bentur batu penjuru itu. Dia batu karang teguh. Jangan bentur kepala dengan Tuhan. Des. Gak ada yang menang. Saya belajar ikut sama Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati ini. Namun saya tahu sifatnya yang keras. Kekerasan Tuhan bukan pada anak-anaknya. Kekerasan Tuhan adalah bagi pemberontak. Orang-orang yang suka membangkang itu termasuk anak Tuhan sendiri. Saya belajar untuk tidak berada di sisi buruknya. Bukan Tuhan itu gak buruk ya. Di sisi kerasnya Tuhan. Saya belajar not to wake up on the wrong side of bed. I do not wish to be on the wrong side of God. Saya tidak berharap saya berada di sisi salah dengan Tuhan. Misalnya seekor macan atau singa yang angkat anaknya di sininya ya, diangkat di lehernya gitu, diangkat sama mama singa. Mulut yang sama bisa menumbangkan bahkan gajah. Pegang dengan lembut anak itu. Anak itu bersyukur. Haleluya. Si Simba berkata, haleluya, aku anak singa, bukan mangsanya. Berkali-kali tiap hari saya selalu berkata, haleluya, aku anak Tuhan, bukan musuhnya. Celaka kalau kita berada di sisi Tuhanlah singa yang melawan kita. Saya mending jadi anak singa Yehuda. I am afraid of God. Ada satu pribadi yang saya paling takuti. Namanya Tuhan Yesus. Yesus yang di palungan itu. Dia gak di palungan lagi soalnya. He is now called the resurrected Lord. Dia sekarang Allah yang sudah dibangkitkan. Anda lihat Yesus waktu Bethlehem, waktu Natal. Dan Yesus waktu kitab Wahyu. Yesus waktu mati dibuli. Waktu bangkit begitu lembut. Waktu naik ke sorga beda. Yesus yang dilihat oleh Yohanes, murid yang paling dikasihannya. Yohanes lihat dia di Patmos semaput pingsan. Gak berani berdiri. Yesus yang sama yang dia panggil guru-guru. Remehnya bisa katakan, boleh gak aku duduk di sebelah kanan kirimu, aku sama Yakobus. Yohanes baru ketemu aja langsung geblak. Coba baca di kitab Wahyu. He's not the same. Dalam hal ini dia tidak sama. Dia bukan lagi seorang anak manusia yang bisa dibully dan dianggap remeh oleh orang. He is resurrected, he is risen. Dia sudah ada di tatanya sekarang. Jadi please orang Kristen jangan remehkan Tuhan. Kita itu jangan main-main sama Tuhan Yesus. Saya itu gak berani loh masuk ke hadirat Allah berkata, Tuhan gak adil. Saya itu kagum sama orang Kristen yang berani sama Tuhan. Apakah saya itu yang terlalu pengecut atau mereka yang gak kenal Tuhan ya? Saya gak berani loh bilang sama Tuhan, Tuhan gak adil. Kalau ada orang Kristen kayak begitu, payful. Saya kagum. Keberanian Anda, saya gak berani senekat itu, sorry. Saya gak berani. Sama Tuhan tuh gak boleh berani. Sama Tuhan itu harus. Saya mau naik ke atas panggung, kalau itu panggung saya sendiri, panggung kita sendiri GMS, saya itu lutut dulu. Sebab saya naik ke atas ini dengan takut dan gentar bahwa saya itu dilihat dan dinilai oleh Tuhan. Khotbah saya gak dinilai oleh Anda, dinilai sama Tuhan Yesus. Orang-orang melayani di atas ini takutlah akan Tuhan. Anda dinilai sama Tuhan, bukan dinilai sama orang. Orang menikmati buah pelayananmu. Penilaianmu datang dari tempat maha tinggi. Jemaat datang ke sini, mau telat kayak mau datang ini, saya bukan ketakutan dihukum Tuhan, bukan. Tapi saya datang tuh menghormati Raja.
I come to respect him. Bapak ibu saudara, Kades Barnea adalah tempat di mana bangsa Israel diajari. Di sisi menanti janji itu takut Tuhan dulu sebelum janji dikenapi. What's more important, apa yang lebih penting daripada melihat janji dan penggenapannya adalah attitude, sikap hati kita terhadap Tuhan, sang pemberi janji itu. Mari kita semua takut akan Allah, tapi bukan ketakutan ya. Saya sama Tuhan gak ketakutan. Saya sama Tuhan takut akan Allah, bukan ketakutan. Amin Bapak Ibu Saudara, ya. Haleluya. Ayat yang ketiga sekarang. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Wow. Ini ada sesuatu kalimat di sini yang perlu Anda perhatikan. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Pada siapa? Kepada Musa. Jadi Tuhan memberi Musa perintah. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, tapi perintah itu bukan demi Musa, demi mereka. Musa menerima perintah, tapi perintah itu bukan untuknya. Perintah itu untuk dia lakukan demi orang lain. Tuhan itu bisa titip pesankan, dan Tuhan akan anggap itu sesuatu yang personal. Misalnya, suatu hari saya beritahu sama anak saya yang besar, kamu jaga adikmu ya, papa pergi sebentar. Waktu masih kecil nih, dari kecil saya dan istri saya punya strategi. Ajari anak itu tidak dengan marah-marah. Tapi ajari anak itu sejak dini dari rasa tanggung jawab mereka. Dan saya dan istri saya harus jadi pengintai kelas tinggi dalam hidup anak-anak kami. Saya harus ngerti kepercayaan apa yang kami berikan itu harus pas dengan usianya. Banyak anak kecil itu dihukum sama papa mamanya untuk sesuatu yang mereka belum mengerti. Nah itu salahnya, nggak diajar langsung aja dihajar. Tapi juga jangan kasih mereka tanggung jawab yang jauh lebih sedikit daripada usianya. Makanya itu orang tua harus mengerti apa yang pas untuk anak-anak mereka. Makanya orang tua itu harus mikir, jangan mikirnya cuma tentang kerjaan doang. Kerjaanmu bisa sukses hari ini, besok yang continue siapa? Kalau Anda sungguh peduli dengan dunia kerjamu, Anda pasti akan persiapkan penerus Anda. Karena itu dari kecil prioritas kami itu adalah keluarga dulu, baru pekerjaan. Nah itu saya sama anak-anak itu mikir, seperti kalau saya mikir untuk khotbah, saya mikir apa yang terbaik untuk mereka. Saya diskusi dengan mamanya. Jadi memberikan tanggung jawab yang pas, gak berlebihan, tapi juga jangan sampai anaknya udah usia 20, kasih dia tanggung jawab anak umur 12. Terlalu simpel buat dia. Waktu anak saya masih kecil nih, usia belum 10, adiknya main sendiri. Saya gak akan pergi seharian, saya pergi sebentar ke sana. Ya, masih adiknya yang paling kecil kan masih kecil, masih usianya jaraknya banyak sama koko cicenya. Saya bilang, titip adikmu ya, lihat sebentar, mami daddy kesana sebentar ngobrol sesuatu. Waktu saya balik lihat, mereka main-main sendiri, adiknya ditinggalkan. Tapi saya tidak mau resikokan. Dari jauh saya lihat, oh iya gak apa-apa, asal si adik gak dalam bahaya. Ini sebuah momen penting untuk pembelajaran. Saya balik lagi, saya berkata, tadi daddy bilang apa? Daddy bilang, kamu harus jaga kan? Iya dia, tapi gak apa-apa kok adiknya gak apa-apa. Loh, gak apa-apa itu up to me to say. Itu urusanku. Tapi kamu tak minta, katanya Daddy sudah minta, papa minta kamu jaga adikmu kan? Iya. Saling lempar-lemparan, waktu masih kecil kan. Ini ajak main, ini ajak main. Saya bilang dua-dua dapat hukuman. Karena kalau Daddymu titip sesuatu untuk adikmu, tanggung jawabmu bukan ke adikmu. Tanggung jawabmu ke papamu yang memberi perintah. Ini perintah kalian gak suka karena kalian gak dapat keuntungan. Ini perintah adalah beban untuk orang lain. Lalu dua-dua saya kasih hukuman. Gak boleh nonton TV seharian. Mereka belajar. Besoknya saya tanya, kamu belajar apa? Ya kalau Daddy suruh kita harus lakukan. Iya. Termasuk kalau Daddy suruh kamu melakukan sesuatu untuk adikmu, kamu harus lakukan enggak? Oke, good. Dan kali kalau kamu enggak lakukan,
kamu tidak boleh nonton TV seharian. Kamu belajar ya. Kalau Daddy kasih kamu perintah, sekalipun itu untuk orang lain, dan itu tidak menyenangkan hatimu, dan itu bisa mengambil kebebasanmu, dan itu juga membuat kalian jadi berkorban, dan itu tidak fun. It's not fun for you. You ought to do it. Kamu tetap harus melakukannya. Kenapa papa yang memintanya? Masa papamu pernah berutang sama kamu? Coba kalau kamu lakukan. Jangankan kamu diperbolehkan nonton TV. Papa mungkin akan ajak kamu liburan setelah itu. Good cece and good koko. Daddymu pasti akan buat kamu happy. Karena daddy gak akan berutang sama anak kecil seperti kalian. Tapi karena kalian gak nurut, daddy anggap itu adalah kesalahan kalian. Jangan pernah kira perintah Tuhan itu semua untuk kita. Tuhan itu memberi kita perintah, amanah dalam bisnis kita. Cuman kita tidak menggali itu, tahu bahwa kita itu sebenarnya diberkati untuk apa. Kita itu punya koneksi. Do you know that Tuhan titipkan itu untuk sesuatu? Tuhan memberimu perintah, misalnya Anda datang ke gereja. Tuhan kasih Anda perintah untuk menjadi seorang yang berguna bagi sesamanya. Jadi tiang, jadi terang dan garam. Ada orang yang tiba-tiba dihampiri oleh pemimpin rohaninya dan berkata, kamu jadi CGL ya? Oh, enggak. Mungkinkah Tuhan sedang memberikan itu kepadamu? Tapi aku sudah sibuk. Mungkinkah Tuhan mengujimu? Ada orang berkata seperti ini, di Mawar Sharon itu kita terus dikejar untuk jadi CGL. Ya puji Tuhan toh. Kejarnya itu. Dikejar terus untuk jadi orang Kristen yang berguna. Dikejar terus untuk jadi seorang anak Tuhan yang berbuah. Tahukah ada perintah Tuhan dalam hidupmu itu? Bukan untukmu. It's not fun, mengambil kebebasanmu. Dan mungkin juga membuatmu jadi berkorban. Tapi itu juga bagian dari perintah Tuhan. Waktu kita berkata tidak kepada Tuhan, kita tidak salah sama manusia. Kita salahnya sama Tuhan Yesus. Saya tidak berkata kalau ditawari jadi CGL harus selalu berkata ya yang enggak. Maksud saya adalah, itu contoh saja. Selalu ada sebuah dimensi dalam kehidupan rohani kita. Ada secuil aktivitas yang akan kita kerjakan. And it's never for you. Nggak untukmu. Dan Tuhan anggap itu sama penting dengan perintahnya Tuhan untuk hidupmu. Perintah Allah demi mereka. Coba Anda bacakan, kita baca. Dan Tuhan pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demi mereka. Saya jadi ingat Yunus itu disuruh Tuhan ke Niniwe. Tapi dia ke arah yang berlawanan. Apa yang terjadi adalah Tuhan marah. Tuhan berkata, kamu gak nurut. Iya Tuhan. Niniwe kan urusan Niniwe. Niniwe itu adalah bangsa yang menjajah mereka. Itu jahatnya luar biasa. Sejarah mencatat. Orang Niniwe itu kalau serang bangsa Israel. Maaf ya, saya beritahu ini di sejarah. Itu ibu hamil pun dibelah perutnya. Ngeri sekali kekejamannya. Itu sampai bayi-bayi itu yang dikeluarkan dari perutnya itu dipecahkan di pinggir jalan kepalanya. Itu kekejian yang dahsyat. Jadi saya bisa total ngerti Yunus kenapa keberatan. Diutus ke situ karena Yunus takut. Kalau firman yang diurapinya itu membuat mereka bertobat. Kan pengampunan. Kapan pembalasan? Dia sudah pernah lihat semuanya itu. Terhadap tetangga-tetangganya. Mungkin keluarganya sendiri pun pernah jadi korban. Tapi kalau Tuhan kasih dia perintah. Bukan hanya kepada adiknya. Kalau Tuhan beri dia perintah jangankan pada saudara seiman. Kalau Tuhan kasih dia perintah untuk musuh-musuhnya. Tuhan berikan perintah demi musuh-musuh Israel. Dia pun harus nurut. When God is saying to you, kalau Tuhan berkata kepadamu, bukan hanya jadi CGL segala tadi itu hanya ilustrasi saja. Kalau Tuhan berbicara kepadamu, berkati musuh-musuhmu, jangan berkata, semua perintah yang lain itu kewajiban. Perintah ini opsi. Tergantung feelingku gimana. When God says to you, kalau Tuhan berkata, berkatilah mereka yang mengutukmu. Kasih pipi kanan bagi orang yang, pipi kiri bagi orang yang menampar pipi kananmu. Berarti Tuhan serius. Jangan anggap perintah itu kan Anda lihat dulu demi siapa.
Kalau demi orang yang berkenan kepada Anda mudah dilakukan. Kalau demi sesuatu yang hatimu melawan itu tidak kau lakukan, tetap sama di mata Tuhan. Perintah adalah perintah dan setiap perintah Tuhan harus ditanggapi secara serius. Musa tahu ini, bahwa Tuhan memberi dia perintah demi mereka. Dan Musa mesti nurut. Ke depan nanti, janganlah minta firman hanya untuk dirimu. Pernah sekali saya mengalami sesuatu. Saya kasih satu cerita ya, ini cerita beneran. Sekitar 20 tahun yang lalu, saya nggak tahu mungkinkah ada batu di ginjal saya, siapa tahu, hanya dokter yang tahu. Tapi saya belum sempat cek. Suatu hari saya pergi ke kamar mandi, ke kamar kecil, kenapa warnanya merah? Atau ke arah merah? Saya berkata, waduh, dalam hati langsung saya syak, mati aku, ada apa dengan badanku? Waktu itu saya masuk ke hadirat Allah sebagai seorang yang berdoa, saya ini apa-apa cari Tuhan dulu, itu kebiasaan saya. Saya selalu cari Tuhan dulu, saya selalu mulai dengan alfa, akhiri dengan omega, saya selalu mulai dengan Tuhan dan mengakhirinya dengan Tuhan, dan perjalanan di tengah-tengahnya adalah dengan Tuhan. Saya akan telusuri apa yang saya bisa lakukan. Saya memang rencana mau pergi ke dokter, tapi sebelumnya saya puasa dan saya doa dulu. Waktu saya berdoa hari itu saya melihat begitu, kayak saya berdoa. Waktu saya berdoa, Tuhan sembuhkan aku, sebentar lagi saya mau ke dokter. Saya nggak mau macam-macam Tuhan, aku ini masih muda 20 tahun lalu. Saya nggak mau jatuh sakit, aku minta kesembuhan. Tuhan tidak meresponinya. Lalu tiba-tiba saya dapat perintah, doakan orang sakit. Lah orang saya ini lagi sakit. Saya dapat perintah doakan orang sakit, kan lucu. Saya buka ayat kemanapun juga, mau pakai cara untung-untungan, tetap terbuka di alamat cerita orang doakan orang sakit. Saya buka perjanjian lama, lihat Elisa doakan orang. Saya buka di perjanjian baru, lihat Yesus menyembuhkan orang. Lalu saya bacaan Alkitab saya, waktu kencing saya berwarna beda, itu bacaan Alkitab saya itu jatuh tempo di ayat ketika Tuhan berkata, go and pray for the sick. Sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta. Cuma-cuma kamu menerimanya, cuma-cuma berikanlah. Saya berkata, Tuhan, kayaknya semua bacaan saya itu selalu pas waktu kairosnya. Tapi kali ini saya merasa sepertinya gak pas untuk kebutuhan saya. Tuhan berkata, perintahku jangan dipas-paskan dengan kebutuhanmu. Aduh Tuhan, aku lagi begini suruh doain orang sakit. Ya sudah. Saya gantilah rencana saya puasa untuk kesembuhan saya hari itu sebelum sorenya saya janjian dokter. Saya berlutut dan berdoa agar supaya Tuhan sembuhkan jemaat. Saya bilang, Tuhan, masa saya ini sebagai pendeta nggak bisa cuti sehari untuk diriku? Jangan dipas-paskan dengan kebutuhanmu. Masuklah sekretaris saya, taruh formulir doa. Zaman itu kan masih begitu, 20 sekian tahun lalu. Di formulir doa itu halaman ke-1 adalah jemaat yang maaf air seninya darah. Saya bilang, ini kok ngeri ya Tuhan, aku gak sampai segini. Cuman kenapa halaman ke-1? Saya buka halaman kedua tentang ginjal dada batu. Halaman ketiga saya berkata, Tuhan ini punya selera humor kok gak lucu. Akhirnya tahu nggak, saya ambil satu stek formulir itu, saya berlutut di ruang doa saya tumpang tangan dan saya puasakan, sedangkan saya akan ke dokter nanti. You want to know? Saya pergi ke dokter berkata, you're fine, dan keesokan hari saya udah nggak ada masalah apa-apa, dan dokter saya periksa dan berkata, nggak ada masalah, pulang. Saya tidak pernah mengalami masalah demikian lagi seumur-umur. Saya nggak tahu kapan saya disembuhkan, tapi saya tahu kapan persisnya saya taat pada perintahnya. Perintah Allah itu kehidupan. Sekalipun perintah itu gak cocok dengan kebutuhanmu. Kalau perintah apalagi Tuhan itu kadang-kadang memang menerjang arus. Waktu saya butuh malah Tuhan suruh saya doakan orang yang punya kebutuhan yang sama. Waktu saya berhak berkata ini demi aku, Tuhan selalu sertakan, selipkan perintah yang demi mereka. Jangan begini dong Tuhan sama aku. Setahu aku jemaat minta didoakan sembuh, kapan aku didoakan? Tapi Tuhan selalu beritahu pada saya, doakan orang sakit dulu. Ajaiblah firman Tuhan. Di sisi menanti janji, taatlah pada perintah Tuhan Yesus.
Janganlah ada berada di zona-zona nyaman. Zona nyaman itu tidak ada mujizatmu di situ. Coba kita lihat sekarang ayat yang ke-5. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni di negeri orang Kanaan, ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, ayat 8, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saya sebentar lagi akan selesai. Di ayat-ayat berikut yang kita baca, saya bacakan tadi itu, kita menemukan sesuatu. Bahwa kalau Tuhan berfirman, lakukan. Majulah, berangkatlah, pergilah. Jangan mempertahankan pikiranmu dan pengertianmu. Kalau Tuhan berkata, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, keluar dari zona nyaman, tidak sesuai dengan aplikasi, tidak sesuai dengan ekspektasimu, lakukan. When God gives you a command, just do it. Ini bukan reklaman Nike. Kalau Tuhan yang suruh, jalankan. Tidak pernah salah. Majulah, berangkatlah, pergilah. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri ini kepadamu. Serahkan sisanya kepada Tuhan. Jangan buang waktu. Kalau Tuhan suruh itu tinggal lakukan. Percayalah, sisanya Tuhan yang take care semua. Baik itu Anda doakan atau tidak doakan, kalau Tuhan yang perintahkan, Tuhan itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Kata ketahuilah di ayat 8 itu sebuah divine assurance, sebuah asuransi ilahi. Don't worry, I cover you. Kata ketahuilah itu artinya I cover you. Aku yang cover kamu. Aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Setiap kali Tuhan memberikan sebuah janji, jangan percaya begini, Tuhan nanti. Kalau Tuhan sudah memberikan janji, itu sudah past tense, itu sudah di belakang. Sesudah Tuhan berjanji itu, janji itu di alam roh sudah digenapi. Ketika Abraham diberitahu, lihatlah ke langit itu, hitunglah bintangnya. Tuhan berkata, sebanyak itu nanti keturunanmu. Abraham percaya dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Pahami, detik itu Abraham masih mandul, belum punya satu putra, belum ada putra warisannya yaitu Ishak belum dilahirkan, Sarah masih mandul. Abraham dan Ishak sudah hampir cepek usianya, udah tua. Tapi ketika Tuhan berbicara, Abraham percaya. Di kalimat Abraham percaya itu artinya saya jelaskan. Abraham percaya itu sudah terjadi. Meskipun dalam alam nyata dia lihat ke kiri kanannya mana anak. Jangankan bintang, satu semata wayang aja gak ada. Tapi dalam hati Abraham itu sudah terjadi. Waktu Tuhan berfirman kita percaya, kita sudah shake hand already. Itu sudah deal. Gak bisa lagi dibatalkan. Itu maksudnya, ketahuilah aku telah, ayat 8 ini pakai bahasa yang sudah lalu. Tuhan gak berkata ketahuilah aku akan menyerahkan negeri itu kepadamu. Karena Tuhan tidak tinggal di masa depan. Kita manusia punya masa depan. Segala sesuatu masa lalu bagi Alfa dan Omega itu. Makanya beda bahasa sama Tuhan kan. Ketahuilah aku telah, untungnya si Musa gak sok pintar, sok dekat lalu berkata mana? Tuhan jangan asal bicara, engkau berkata telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Wong mereka itu masih gaya-gaya menghina kami, masih mengolok-olok kok si Goliat itu. Tuhan itu melihat dengan cara pandang berbeda. Kita itu masih diskakmat dengan waktu, kita hidup di sekarang. Kita itu saking lemahnya manusia ya, kita aja gak hidup di 5 menit kemudian loh. 5 menit ke depan ini kita belum hidup loh. Gak peduli Anda sehebat apa, sepintar apa, 5 menit ke depan ini you gak tahu. Coba, siapa tahu 5 detik kemudian saya akan lakukan apa? Coba 5 detik sekarang, coba. Bah! Gak ada yang menduga saya akan lakukan itu. Gak peduli Anda sepinter apa, sejenius apa keluaran Harvard. Sekaya apa pengalamanmu, makan garam, asam garam, gak ada yang tahu next ini saya lakukan apa.
Coba lagi tebak saya mau lakukan apa? Gak ada yang tahu. Sedangkan menebak manusia aja gak bisa, mana bisa menebak nasib. Bapak ibu saudara, kita harus tahu satu hal. Manusia itu lemah, kita di skakmat waktu. Tapi bagi Tuhan, semua waktu di depan yang akan kita lalui itu sudah masa lalunya. Pahami kalau gaya bicara kita sama Tuhan itu harus pas, harus klop. Kalau Tuhan berkata, ketahuilah aku telah, percaya saja dia sudah ada di masa depan kita. Meskipun di sini kita belum melihat tanda-tanda, lakukan saja perintahnya. Janji Anda gak perlu bantu Tuhan. Janji itu Tuhan yang genapi. Tugasmu hanya perintah. Janji itu milik Tuhan. Anda tinggal percaya, gak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mau berbuat sesuatu, patuhi perintahnya. Perintah itu bukan untuk masa depan. Perintah itu adalah firman Tuhan untuk masa kini. Itu yang ada di jangkauan kita. Aku gak tahu nanti ke depan ini seperti apa. Tapi hari ini aku bisa meresponi Tuhan dengan benar. Itu perintah Allah. Lakukanlah, dan waktu kita melakukan perintah Tuhan, jangan pakai khawatir segala, percayalah. When we do what He says, waktu kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, percayalah, semua akan Tuhan take care. Sampai ujung-ujungnya Tuhan yang sudah ada di masa depan kita, itu semua akan di take care nanti. Percayalah Tuhan sudah bereskan semua. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masuklah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan. Bangsa Israel tidak perlu khawatir orang-orang enaknya. Goliat-Goliatnya, orang Filistinnya. Nggak perlu takut. Kalau Tuhan berkata, masuklah. Kalau Anda sudah berdoa, Tuhan berkata, buka toko itu. Anda buka toko itu bukan karena sekedar dibuai oleh kongsian. Atau Anda membuka usaha tersebut bukan karena ikut-ikutan. Kalau Anda betul-betul lakukan bagian Anda, due diligence dilakukan, riset-risetnya sudah disurvei, Anda sudah doakan, lakukan semua sebagai manusia, Anda sudah lakukan apa yang Anda bisa. Sekalipun sebagai manusia Anda diskakmat oleh waktu, tapi paling tidak dari sisi ini Anda sudah beres semua bagianmu. Kalau memang waktunya Anda melangkah dan buka toko itu, orang mau berkata krisis ekonomi dan sebagainya, don't worry. Kalau Tuhan sudah berbicara kepadamu, yang beginian gak bisa ngeroh ya, Anda gak bisa buat-buat. Kalau Tuhan bicara, Tuhan bicara. Kalau Anda tidak yakin, masuklah ruang doamu sampai Anda yakin. Sampai Anda tahu Tuhan bicara atau enggak. Kalau Tuhan enggak bicara, jangan melangkah. Itu satu pelajaran berharga yang saya pegang di hidup ini, saya enggak mau lawan. Kalau Tuhan enggak ngomong, saya enggak melaku. Ya, saya tidak akan maju kalau Tuhan tidak sertai saya. Tapi kalau Tuhan sudah bicara sama saya yakin itu. Kalau Tuhan berkata sama saya, buka ini, saya enggak akan takut. Sebab waktu saya melangkah, saya memang melangkah ke masa depan. Tapi dalam iman, saya melangkah ke masa lalunya Tuhan. Waktu saya melangkah, saya berkata, Tuhan sudah bereskan. Tuhan sudah sediakan. Seperti Abraham disuruh Tuhan kan. Dia naik ke atas, Ishak tanya, mana domba sembeliannya? Abraham dengan nyantainya berkata, padahal sedih, pedih hatinya. Karena gak tahu persisnya nanti gimana terjadi. Tapi Abraham yakin, Tuhan pasti sediakan ganti. Andai kata tidak, pisau itu mengena ke anak, Tuhan akan bangkitkan Ishak. Karena Tuhan berkata dengan jelas bahwa Ishak inilah penerusnya. Gak mungkin dia mati. Kalau mati pasti dibangkitkan. Kalau enggak pasti Tuhan halangi. Dia tuh mengenal hatinya Tuhan. Kalau sampai nanti pisauku gak kena, pasti Tuhan kasih domba gantinya. Tapi kalau kena, Tuhan akan bangkitkan. Ini loh iman Abraham. Abraham sudah hidup di masa lalunya Tuhan. Dia tidak banggakan masa depannya. Dia gak tahu dia diskakmat. Tapi dia tahu kalau Allah berbicara, dia akan tanggung jawab. Tuhan gak pernah pelin-pelan. Nanti dari Ishak ini, lalu Ishaknya mati. Dia gigi jari, gak mungkin. Bukan karena dia cinta Ishak melebihi Tuhan, tapi dia tahu karakter Allahnya. Kalau Allah bilang Ishak, ya Ishak. Gak akan ada yang bisa mengambil Ishak dari dia. Ini iman Abraham. When God has spoken to you, trust the outcome. Kalau Tuhan sudah bicara, percayalah ujungnya. Saya gak pernah takut. Pada saat pandemi, gereja Motion mengembang kemana-mana. Orang berkata sama saya, you gak salah. Karena saya tidak lakukan ini dengan ambisi. Saya modalnya satu, untuk membuat keputusan bagi gereja ini. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Modalku, bahasa Jawanya, D-E-N-G-K-U-L, dengkul. Anda tahu dengkul? The New English language, the New English word for the knee. Modalku dengkul. Modal saya ini lutut. Kalau saya sudah berlutut di hadapan Tuhan, kalau Tuhan gak bicara, seluruh dunia suruh saya maju lakukan ini, saya gak akan. Tapi kalau Tuhan ngomong,
Saya berdiri, seluruh dunia berkata jangan. I'll show them what one can believe when he believes in God. Bapak Ibu Saudara, di sisi menanti janji, dengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan berkata keluar dari zona nyaman, keluar. Kalau toko itu memang Anda buka, semua orang berkata, wah rasanya ini semuanya lesu, rasanya semua begini. Trust me, ngomong aja sama dunia yang berkata Anda gak mungkin bisa, gak mungkin berhasil. Aku akan tunjukkan pada kamu. Jangan lakukan dengan arogan, jangan sungguhan beritahukan. Tapi di hati aja bilang begini. Nanti tak tunjukin ya, saya tunjukin bahwa Tuhan dalam dunia Tuhan ada perkecualian. Akulah perkecualian itu. 3 hal ini saya selesai. Di sisi menanti janji, 1, tuliskan, jaga lidah. Sebab ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Tuliskan itu. 2, keluar dari zona nyaman. Sebab mujizat kita tidak ada di sana. Oh, di foto ya. Oke? 3, jangan buang waktu. Tetapi segera lakukan perintah Tuhan untuk kita. Seperti apa namanya itu, film apa itu yang di ya. Di foto cepat ya. Udah ya? Oke. Jangan lupa ini ya, 3 poin ini bawa pulang ke rumah. Di sisi menanti janji, jangan jaga lidah sebab ada kuasa dalam setiap perkataan kita. 2, keluar dari zona nyaman. Sebab mujizat kita tidak ada di sana. Ingat, modal kita lutut. Kalau Tuhan sudah berbicara, berani. Kalau Tuhan nggak bicara, jangan nekat. 3, jangan buang waktu, tapi segera lakukan perintah Tuhan untuk kita. Jangan muter-muter aja, langsung lakukan. Percaya Tuhan akan selesaikan sisanya. Haleluya.